Bab 5871. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, tabrakan berulang kali, ledakan berulang kali. Mu Yun tidak hanya mengucapkan kutukan bantalan surga, tetapi juga mengucapkan dua mantra utama berikutnya satu demi satu. Tapi Jin Guyun melawan berkali-kali, dan bahkan mengalahkan kekuatan Mu Yun. Kesenjangannya masih besar, waktu yang lama. Dunia dengan radius puluhan ribu mil berada dalam kekacauan. Pakaian Mu Yun Jin compang camping dan dia berdiri di sana, terengah-engah. Tidak cukup, Jin Guyun berkata, aku tidak peduli denganmu, ayahmu, ibumu, hidup atau matimu. Tetapi, jika putriku mengenalimu, maka kamu harus mengambil tanggung jawab untuk melindunginya. Jangan bilang aku mengganggumu. Jika Li Changlan, Mu Futu, dan yang lainnya mencapai puncaknya sekarang, tidak ada yang akan peduli dengan Ye Liuli atau orang tuamu. Mereka akan segera menyerangmu dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jadi, kamu tidak hanya harus berjalan cepat, tetapi kamu juga harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Kaisar Ilahi. Kamu setidaknya harus sebaik Mu Xiaotian. Menjadi seperti ayah dan ibumu saja tidak cukup. Mu Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, saya mengerti. Kalau begitu, datang lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jin Guyun mengangkat tangannya ke langit dan tiba-tiba meraih telapak tangannya. Kekuatan mengerikan melonjak ke depan, dan aura yang membuat jantung berdebar terus menimbulkan kekacauan. Mu Yun melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Setelah menyeka darah di wajahnya dan melihat ke langit, Mu Yun menghela napas. Reinkarnasi, Tianyin, segera, Mu Yun bergerak dengan kedua tangannya, dan aura menakutkan di tubuhnya terus mengalir. Pada saat ini, gerbang surga samsara di belakangnya terus berputar. Tampaknya gerbang surga samsara terhubung dengan jurang tak berujung. Pada saat ini, lahirlah kekuatan kehampaan yang membuat orang ketakutan dan gemetar. Bagaikan mulut jurang yang besar, mampu menelan segalanya. Pergi, 5 jari tangan Mu Yun sedikit ditekuk dan didekatkan satu sama lain. Di telapak tangannya, sebuah tanda yang menyerupai gerbang reinkarnasi terkondensasi, hanya seukuran ibu jari. Nilainya adalah 10%, bunuh secara instan. Secepat kilat, segel reinkarnasi tiba di depan Jin Guyun dalam sekejap. Ledakan, dalam sekejap mata, langit dan bumi kehilangan warna, matahari dan bulan menghilang, dan hanya raungan dahsyat yang tak berujung memenuhi langit dan bumi dalam radius puluhan ribu mil. Waktu yang lama, semua debu telah tersebar, sosok Mu Yun berdiri di tanah, terengah-engah. Meterai reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metodenya yang paling kuat dan menakutkan saat ini, hingga batas tertentu sebanding dengan segel penciptaan. Hanya, jika diberkati oleh gerbang reinkarnasi surgawi, kekuatan segel ini mungkin lebih kuat dari segel ciptaan ilahi. Mengesampingkan hal ini, pilihan terakhirnya adalah teknik kematian hebat. Raungan yang memekakkan telinga bergema tanpa henti. Sosok Mu Yun berdiri di sana, melihat ke depan. Di sana, kilau emas Jin Guyun menghilang, dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresi ketidakpedulian. Semua ini tidak berhasil. Mu Yun merasa sedikit pahit di hatinya. Alam ilahi Wutian sungguh luar biasa. Tidak buruk, Jin Guyun berkata dengan tenang, jika Anda adalah orang biasa di alam Dewa Wutian, bahkan jika aturan surgawi menekan Anda masih dapat melarikan diri dengan nyawa Anda jika Anda mengalami ledakan seperti itu. Aku mendengar dari UR bahwa ilmu pedangmu luar biasa. Kenapa aku tidak melihatmu menggunakannya sekarang? Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, tidak ada pedang dewa yang cocok di tanganku. Sekarang, begitu, Jin Guyun berpikir sejenak, lalu dengan lembut mengangkat satu tangan dan mengeluarkan kotak pedang. Buka untuk melihatnya. Kotak pedang melayang di depan Mu Yun. Mu Yun membuka kotak pedang dan hanya melihat pedang panjang tergeletak dengan tenang. Pedang ini panjangnya hampir 4 kaki, dengan bilah ramping dan lurus, gagang panjang, dan 5 permata di ujungnya yang memancarkan kilau emas, kayu, air, api, dan tanah. Ini adalah 5 roh pembunuh pedang ilahi. Jin Guyun berkata dengan tenang, senjata kekacauan yang sebenarnya. Mata Mu Yun terkejut. Ranah Kaisar Daotian setara dengan senjata Tao tingkat Kaisar. Selain peralatan Tao tingkat Kaisar, terdapat peralatan Tao tingkat Kunsen dan peralatan Tao tingkat Qianshen. Alat Tao tingkat Qianshen sudah menjadi alat Tao tingkat teratas di alam Dao besar.
Dan setelah melampaui alam Dewa Dao Agung, Dewa Penguasa itu abadi, yaitu menggunakan alat penciptaan Tao. Adapun alam Dewa tanpa hukum dan alam Dewa Wutian, Kaisar Dewa, menggunakan alat Chaos Dao. Melihat seluruh dunia baru, serta dunia kuno Qiankun sebelumnya, artefak Chaos Dao sangatlah langka. Berikan padaku, jika tidak, Jin Guyun melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, jangan katakan apapun tentang noda tinta. Pemimpin klan sudah setuju. Kamu harus mengerti apa artinya jika pedang ini digunakan di tanganmu." Tentu saja Mu Yun mengerti. Ini bukan hanya pengakuannya oleh klan Dewa Lima Roh, tetapi juga sama saja dengan memberitahu orang luar bahwa klan Dewa Lima Roh telah bersatu dengan Xiao Tianji dan alam Yunlan. Enyah, Jin Guyun berkata lagi, "Sekarang, di dunia baru ini, selama kamu tidak mencari kematian dan menyinggung tangan kanan berbagai kaisar dewa, tidak akan ada orang yang bisa membunuhmu, termasuk bapa bangsa, dewa dan kepala keluarga dari klan kuno." Ya, sosok Mu Yun berbalik dan menghilang. Jin Guyun berdiri di udara dan menghembuskan napas setelah merasakan nafas Mu Yun benar-benar hilang. Alur, setelah beberapa saat, Jin Guyun perlahan mengangkat tangan lainnya ke belakang punggungnya, dan darah menetes dari ujung jarinya, menetes keluar perlahan. Segel surgawi reinkarnasi, gerbang surgawi reinkarnasi, anak ini. Jin Guyun tersenyum pahit, dan tiba-tiba, ruang dan waktu sedikit bergoyang, dan sesosok tubuh muncul di depan Jin Guyun. Yuer, Jin Guyun melihat putrinya muncul, menghela napas, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu. Terakhir kali aku bertarung dengan Mo Chengyu, aku terluka parah, tapi aku juga mendapatkan sesuatu. Selama 100 tahun terakhir berlatih air mata 5 Dewa Roh, saya telah membuat beberapa kemajuan, jadi saya ingin meminta nasihat ayah saya." Berkonsultasi, Jin Guyun terbatuk dan berkata dengan canggung, "Yuer, aku datang ke Mu Yun demi ayahku, dan kamu tidak datang untuk memberinya otoritas. Kamu benar-benar ingin menguji kekuatannya." Ming Yuexin memandang Jin Guyun dan berkata dengan suara dingin, "Aku tahu. Aku hanya membayangkan bahwa kamu akan meminta nasihat dan menguji kekuatanku saat ini." Mendengar ini, Jin Guyun berjabat tangan, lalu tersenyum ramah, dan berkata, "Oke. Dunia baru. Sejak bencana dinasti Yuan berlalu dan dunia Qiankun terpecah-pecah, hingga saat ini, dunia telah bergabung dan menjadi satu lagi berubah setiap hari, dan berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mu Yun sendiri melakukan perjalanan melintasi kehampaan dan kembali dari alam Dewa Lima Roh ke alam Yunlan. Setelah melampaui alam Daosen, melintasi kehampaan dan mencapai berbagai macam dunia tidak sulit sama sekali, tetapi semakin tinggi alamnya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Mu Yun melewati kehampaan sepanjang jalan. Tiba-tiba, napas berdebar-debar muncul secara spontan dari kehampaan, lalu jatuh ke langit dan bumi. Saat berikutnya, Mu Yun memantapkan sosoknya dan langsung mengeluarkan pedang pembunuh 5 roh, menatap sekeliling dengan waspada. Berikut adalah sekelompok rumah hikmat dan kuno. Saat pikiran jiwa menyebar, seseorang dapat merasakannya menyebar dari tumpukan rumah hingga ribuan mil ke segala arah. Halaman tempat Mu Yun berada antik. Sebuah pohon kuno tumbuh di halaman. Pohon purba itu tingginya 3 kaki, dengan tajuk terhampar dan buah silih berganti sebesar telapak tangan. Buah Lingzu Tiandao. Mu Yun melihatnya sekilas dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Ini adalah pohon jiwa Dao Surgawi." Buah Dao Surgawi Lingzu ini memiliki efek ajaib bagi para pejuang di alam ilahi Dao besar. Ini juga merupakan buah spiritual surgawi dan bumi yang langka untuk alam abadi dewa ilahi. Langka dan berharga, bisa ditanam di sini, lebih seperti hiasan. Sungguh membuang-buang sumber daya. Tanpa ragu-ragu, Mu Yun langsung naik ke pohon, memetik buah Lingzu Tiandao yang didambakan satu persatu, dan menyimpannya. Pada saat ini, pintu halaman terbuka, dan 2 sosok berjalan berdampingan. Ketika mereka melihat Mu Yun di pohon di halaman, ekspresi mereka tercengang. Pada saat ini, Mu Yun melihat 2 orang yang muncul dan tertegun. Gu Nanwan, Li Xiwen. Mu Yun berdiri di atas pohon, Gu Nanwan dan Li Xiwen berdiri di tanah, dan mereka bertiga hanya saling memandang. Setelah beberapa saat, Li Xiwen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Apakah kamu akan berdiri di sana dan berbicara dengan kami?" Mu Yun tersenyum, memetik buah, lalu turun. Duduk. Mereka bertiga dengan cepat mengambil tempat duduk mereka.
Li Xiwen mengeluarkan satu set teh dan merebus air untuk membuat teh. Setelah hening sejenak, ketika saya mengetahui bahwa Anda meninggalkan alam lima dewa roh, saya meminta Gunanwan untuk mencegat Anda dan menemui Anda. Li Xiwen berkata sambil tersenyum, kami mengucapkan selamat tinggal di Changlan, tapi sekarang setelah puluhan ribu tahun berlalu, terkadang saya selalu memikirkan kembali saat itu. Mu Yun tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping Gunanwan dan berkata, aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu Gunanwan, Gu Beichen, atau Gu Qingqiao sekarang. Apakah penting siapa namamu? Gunanwan berkata dengan tenang, bukankah menyenangkan jika kalian bertiga dan aku bertemu lagi, seperti yang kita lakukan dulu. Kita duduk untuk minum teh, mengobrol, mengenang masa lalu, dan melupakan segalanya. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskannya? Mu Yun berkata sambil tersenyum pahit, selama bertahun-tahun, aku tidak punya banyak teman, tetapi orang-orang di sekitarku telah meninggalkanku dalam berbagai identitas yang berbeda. Sekarang kalian berdua berada di dunia Qingqiao, kamu bukan lagi Gunanwan yang murni, dan aku bukan lagi Mu Yun yang murni. Mungkin Anda dan saya akan. Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Gunanwan tersenyum dan berkata, teh ini cukup enak. Saat dia berbicara, Gunanwan menyesapnya dan berbicara tentang masa lalu. Li Xiwen juga mengikuti percakapan dan berbicara tentang masa lalu berbeda. Tapi kebersamaan ketiga orang itu meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di hati setiap orang. Mengingat masa lalu, kami bersenang-senang berbicara. Setelah sekian lama, Mu Yun berkata, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak menyangka bahwa Kaisar Dewa Qingqiao di depannya ingin membunuhnya. Bagaimanapun, apakah itu 4 Kaisar Dewa Agung yang dipimpin oleh Mu Futu atau pihak lain yang dipimpin oleh Li Changlan, sikap mereka sangat jelas. Sikap Gu Beichen, Shen Xuanling, Yun Mingzhao dan Kaisar Dewa lainnya tidak jelas. Sekarang, situasi di dunia baru telah menjadi jelas. Mu Futu, Li Changlan, dan orang tuamu jelas terpecah. Saya tidak ingin terlibat sekarang. Gu Beichen berkata dengan tenang, saya, Shen Xuanling dan Yun Mingzhao, belum menyatakan pendirian saya sampai sekarang. Ini adalah sikap tersendiri. Tentu saja, mungkin pada akhirnya kita semua harus terlibat, tapi setidaknya sekarang, semuanya belum dimulai. Mu Yun mendengarkan dengan tenang. Sekarang, yang kuinginkan hanyalah menemukan putriku. Gu Beichen berkata lagi, ketika perang pecah di masa lalu, istri saya meninggal dalam kekacauan, dan putri saya juga menghilang. Saya terpaksa bereinkarnasi dan kembali ke tahta. Setelah kembali ke klan Gu, saya telah mencari untuk keberadaan putriku. Keberadaannya, dia mungkin bereinkarnasi, atau dia mungkin selalu berada di suatu tempat, tetapi di dunia baru yang besar ini, aku tidak punya kabar. Dan di antara itu, ada beberapa tempat yang belum saya cari. Saya merekrut Anda kali ini. Saya harap Anda dapat memberitahu orang tua Anda dan lebih memperhatikan saya. Jika putri saya dapat ditemukan, saya, Gu Beichen, tidak berani mengatakan apapun lagi. Setidaknya aku tidak akan membantu Li Changlan, Mu Futu dan yang lainnya berurusan denganmu. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan senyum pahit, janjimu, sungguh. Gu Beichen berkata dengan serius, tanpa campur tangan Kaisar Ilahi sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Jadi begitu, Mu Yun segera berkata, saya akan memberitahu orang tua saya tentang masalah ini. Ayo cepat, Gu Beichen menambahkan, ayo cepat, kamu tidak tahu. Gu Beichen memandang Mu Yun dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Apa yang Anda tahu? Waktu terbatas. Gu Beichen berkata dengan tenang, waktu yang tersisa untukmu dan aku hampir habis. Kata-kata ini benar-benar membangkitkan rasa penasaran Mu Yun. Ibuku mengatakan hal yang sama sebelumnya. Sekarang Gu Beichen mengatakan ini lagi. Kapan waktunya habis? Mu Yun memandang Gu Beichen. Gu Beichen ragu-ragu dan tidak mau berbicara. Gu Beichen, Mu Yun berkata lagi, karena kamu ingin meminta bantuanku, mengapa kita tidak lebih jujur? Tidak masalah jika aku memberitahumu ini. Gu Beichen berkata dengan ringan, di dunia baru, 17 Kaisar Dewa dan beberapa orang Wutian yang masih hidup semuanya merasakannya, termasuk tangan kanan Kaisar Dewa Utama, kepala berbagai suku kuno, dan para dewa Wutian teratas seharusnya merasakannya. Sudah ratusan juta tahun sejak zaman kuno,
ketika bencana dinasti Yuan meletus, dan dunia Qiankun hancur, dan sekarang dunia baru telah bergabung menjadi satu. Dalam ratusan juta tahun ini, telah muncul celah di dunia baru yang besar ini. Celah ini, sejak lahir, memiliki waktu dan ruang berbeda yang mengalir di dalamnya. Jika tidak ada yang lain, itu pasti merupakan ruang dan waktu yang unik di langit dan bumi. Dan samar-samar ada sesuatu yang sangat menakutkan di sana. Mungkin, itu akan menjadi sesuatu yang mempengaruhi seluruh dunia baru. Oleh karena itu, para kaisar dewa utama dan Wutian belum mulai bertarung lagi, hanya menunggu celah itu. Tunjukkan, semua orang akan mencoba memasukinya dan mencari tahu apa yang terjadi. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan kaget. Di mana celah yang kamu sebutkan? Tepat di atas dunia Zongtian. Belum terwujud, hanya karakter-karakter di puncak dunia baru ini yang merasa bahwa ayahmu harus tahu banyak tentang ini. Saya telah melihatnya keluar masuk berkali-kali. Dan Mu Xiaotian itu, dia sepertinya selalu ada di sana, jadi dia tidak banyak muncul di dunia baru. Li Changlan mungkin ada di antara mereka. Mendengar ini, hati Mu Yun terguncang. Dapat dikatakan bahwa dunia baru dan dunia besar Qiankun diukir dari embrio yang sama, dan pada dasarnya mereka sama. Di atas dunia Zongtian, bukankah itu antara dunia timur dan dunia barat? Apa arti kesenjangan ini? Gu Beichen berkata dengan tenang, saya pikir masalah ini akan tersebar luas di dunia baru yang luas dalam waktu dekat. Kamu akan tahu apa yang disebut kesenjangan saat itu. Mu Yun mengangguk sedikit. Aku akan bertanya kepada orang tuaku tentang apa yang kamu katakan dan melakukan yang terbaik. Lagi pula, siapa yang tidak ingin membuat salah satu kaisar dewa menjadi musuh? Mu Yun berdiri dan berkata, saya harap di masa depan, kita tidak akan pernah menjadi musuh. Bagus. Dengan mengatakan itu, Mu Yun berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, di atas halaman kuno, di langit biru tak berujung, ruang dan waktu bergetar hebat. Pada saat ini, langit dan bumi mengeluarkan suara keras seperti gemuruh gunung dan tsunami dunia bergetar saat ini. Pada saat yang sama, ekspresi Gu Beichen tiba-tiba berubah, dia berdiri dan melihat ke langit. Mengapa itu muncul sekarang? Ekspresi Gu Beichen tercengang, dan dia sepertinya tidak berpura-pura. Mu Yun juga melihat ke atas. Langit dan bumi bergetar bersama, dan matahari, bulan, gunung, dan sungai seakan merintih dan meratap pada saat ini. Dan di atas kepala, melihat ke arah barat, retakan muncul di puncak gunung. Retakannya tidak teratur. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya secarik kertas telah robek dari tengahnya. Gu Beichen berkata dengan sedikit kejutan dalam suaranya, kesenjangan telah muncul. Mu Yun mendongak, lalu ke Gu Beichen, lalu ke langit, lalu ke Gu Beichen. Setelah lama tinggal di sana, dia mengeluarkan kalimat, kamu menyebut ini celah. Langit sepertinya telah dirobek oleh seseorang, dengan retakan seperti ngarai membentang di utara dan selatan. Meskipun jaraknya sangat jauh, ia dapat terlihat jelas di permukaan tanah. Apakah ini yang disebut kesenjangan? Ini hanyalah sebuah ngarai besar yang melintasi langit dan bumi. Menurut pengalaman Mu Yun selama bertahun-tahun dalam memasuki dan keluar dari celah, ini bukanlah celah sama sekali, tetapi sebuah ngarai yang sangat luas yang membentang di utara dan selatan dunia, sebuah ngarai yang sangat besar. Gu Beichen bergumam, ada yang tidak beres, siapa yang melakukannya? Li Changlan, Mu Futu, Mu Xiaotian. Gu Beichen memandang Mu Yun lagi dan berkata, kembalilah dulu, Mu Yun. Sekarang kamu hanyalah dewa abadi. Kamu belum mencapai alam dewa tanpa hukum dan alam dewa Wutian. Kamu tidak akan punya banyak waktu tersisa untuk itu, kekacauan yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Gu Beichen melintas dan menghilang. Li Xiwen memandang Mu Yun dan berkata dengan cemas, hati-hati. Sama denganmu. Karena itu, Mu Yun juga pergi dari sini. Sepanjang perjalanan kembali ke alam Yunlan, tidak terjadi apa-apa dalam perjalanan. Mu Yun segera muncul di Gunung Yunlan. Biking Yu, Wang Xinya dan para gadis akan segera tiba. Di mana ibuku? Saya tidak tahu kemana saya pergi. Biking Yu berkata, saya mendengar dari Ye Guxue dan Ye Wenjun bahwa mereka belum kembali sejak mereka meninggalkan alam Dewa Lima Roh. Mu Yun tercengang. Ini, bahkan jika aku mendapatkan kembali kekuatan puncakku dan berpura-pura berada di luar, 100 tahun sudah cukup, bukan?
Wang Xinya menatap ke langit dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Alam Yunlan terletak di dunia Zongtian, terletak di utara. Melihat ke atas dari Gunung Yunlan saat ini, retakan besar di langit semakin terlihat jelas dan lebar. Adegan ini sangat menyedihkan. Dalam beberapa hari berikutnya, retakan yang tersebar di dunia Zongtian tidak pernah hilang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih solid, dan bahkan orang biasa pun dapat melihatnya dengan jelas. Dan setiap hari, saat matahari muncul di posisi tengah, seluruh dunia tampak agak redup, seolah tertutup lapisan kerudung hitam. Hal ini juga membuat semua orang tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi sebuah visi yang benar-benar ada. Hari ini, Mu Yun berada di Gunung Yunlan menangani berita dan hal-hal yang datang dari seluruh dunia Yunlan. Tiba-tiba, Bi Qingyu datang dari luar. Seseorang sedang mencarimu. Bi Qingyu berkata langsung, itu seseorang dari dunia Tianyuan. Dunia Tianyuan, Mu Yun mengangkat alisnya. Kembali ke dunia 10 hukum, dia melakukan kontak dengan Lin Yan dari klan Lin di dunia Tianyuan. Sekarang, mengapa orang-orang dari dunia Tianyuan datang mencarinya? Pergi dan lihat. Segera, Mu Yun mengikuti Bi Qingyu ke aula perhotelan di Gunung Yunlan. Di luar ruang samping aula utama, ada prajurit berbaju besi ringan berdiri. Akhirnya, mereka juga berada di alam abadi Tuhan Yang Maha Esa. Masuki aula samping, segera ada beberapa sosok, semuanya melihat ke arah Mu Yun. Mu Yun mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah Lin Yan. Lin Yan cukup senang melihat Mu Yun lagi. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Muda Gunung Yunlan, Tuan Muda Mu Yunmu, sudah lama tidak bertemu. Mu Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu mengolok-olokku saat kita bertemu. Lin Yan tersenyum dan berkata, hari itu di dunia 10 hukum, saya pergi untuk memindahkan bala bantuan, tetapi saya tidak melarikan diri. Saya baru saja kembali ke dunia Tianyuan. Pemimpin klan berkata bahwa seseorang telah mengambil tindakan dan kami tidak diperlukan lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sopan, Lin Yan lalu berkata, izinkan saya memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda. Dengan mengatakan itu, Lin Yan memimpin Mu Yun ke pria dan wanita muda dari berbagai warna kulit. Ini saudara Lin Lu. Lin Yan menunjuk ke arah pemuda terkemuka dan berkata, pemuda berbaju biru muda, rambut panjang diikat, bertubuh langsing, dan postur tubuh anggun. Dengan senyum tipis di antara alisnya, dia menatap Mu Yun dan memberikan senyuman lembut, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi dan sangat nyaman. Ini adalah pria yang sangat nyaman dan tampan. Dia terlihat baru berusia sekitar 24 atau 5 tahun, tetapi dia tampaknya telah mengalami banyak perubahan dalam hidup dan sangat dewasa. Saudara Lin Lu adalah murid dari guru Lin Tianyuan. Lin Yan tersenyum dan berkata, satu-satunya murid. Mu Yun memandang Lin Lu dan menangkupkan tangannya. Ini adalah Lin Jiuyu, Lin Jiuqian, Lin Qianru, Lin Sunyu, Lin Xiao, dan Lin Xihua. Mu Yun memandang beberapa orang dan memberi hormat kepada mereka satu persatu. Beberapa orang juga melihat ke arah Mu Yun. Namun, setelah mendengar perkenalan Lin Yan, Bi Qingyu memandang orang-orang ini dengan waspada. Identitas orang-orang ini tidaklah sederhana. Lin Lu, sebanding dengan Raja Shuro, Pagoda, Raja Surgawi, dan tokoh tingkat kuil kuno di bawah 4 Kaisar Dewa Agung. Pria ini adalah murid Lin Tianyuan. Dia adalah orang terkenal di seluruh dunia pada masa prasejarah. Mungkin kekuatannya lebih kuat dari tangan kanan Kaisar Dewa. Adapun 6 Lin Jiuyu, dikenal sebagai 6 bulu klan Lin. Bulu adalah keberadaan yang sangat diperlukan bagi burung, dan merupakan fondasi bagi burung dan hewan untuk terbang melintasi 9 langit. Keenamnya disebut 6 bulu klan Lin, dan orang dapat membayangkan status dan identitas mereka dalam klan Lin. Ketujuh orang ini bisa dikatakan sebagai orang kedua setelah Lin Ruohan di klan Lin di dunia Yuan saat ini. Tapi sekarang, dia datang sendiri, hanya untuk menemui Mu Yun. Lin Yan kemudian tersenyum dan berkata, orang-orang ini semua ada di sini. Untuk menemui Anda, pada saat yang sama, atas nama klan Lin dari dunia Tianyuan, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu di dunia Tianyuan. Menjadi tamu, Mu Yun tercengang. Bi Qingyu segera berkata, tidak. Melihat Bi Qingyu meneriakkan kata-kata ini dengan penuh semangat, beberapa orang yang hadir tercengang. Lin Yan segera memahami kekhawatiran Bi Qingyu dan berkata, tidak ada kaisar ilahi di dunia Tianyuan kita.
Jika kita benar-benar ingin maju dan menahan tuan mudamu, saya khawatir baik senior Mu Qingyu maupun Ye Yunlan tidak akan bersedia. Selama bertahun-tahun, ibu dan anak perempuan Xiao Yuner dan Mu Yudan telah berada di dunia Tianyuan. Jika kami punya niat, kami akan mengancam tuan mudamu dengan nyawa mereka. Terlebih lagi, dua senior Ye Yunlan dan Mu Xiaotian seharusnya sudah membunuh mereka berdua sejak lama. Tangkapan. Kembali, mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, karena klan Lin mengundang saya akan pergi melihatnya. Bagaimanapun, Yuner dan Yudan juga ada di sana. Bi Qingyu segera menatap Mu Yun dan berkata, Lin Lu ini sendiri dapat dikatakan sebagai orang kedua setelah Wu Tian, dan tidak lebih buruk dari tangan kanan Kaisar Dewa. 6 bulu klan Lin bahkan lebih terkenal di dunia. Ketujuh orang ini datang mengundang mereka pada waktu yang bersamaan. Apakah kamu punya niat baik? Ketika Mu Yun mendengar ini, ekspresinya tertegun. Apakah ketujuh orang ini begitu bodoh? Ketujuh dari mereka semua tampak muda, dan dia pikir mereka semua adalah generasi muda yang bangga klan Lin. Tanpa diduga, mereka semua adalah tokoh terkemuka klan Lin. Lin Yan melanjutkan, beberapa orang ini hanya khawatir tentang bahaya apapun di jalan, jadi pemimpin klan secara pribadi menyebutkan nama mereka dan meminta mereka untuk mengawal mereka. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Lin Lu keluar dan berkata, Tuan mudamu, Anda juga harus tahu bahwa sejak Anda kembali dari alam Dewa Lima Roh, Kaisar Dewa Qing Qiao masih dapat menghentikan Anda. Jika kamu pergi ke dunia Tianyuan, apa yang akan dilakukan Kaisar Dewa Dunia Barat? Dengan kami di sini, keselamatanmu tidak akan menjadi masalah, itu saja. Mu Yun tersenyum dan berkata, oke, aku akan pergi bersamamu. Mu Yun, Bi Qingyu tampak khawatir. Jangan khawatir. Mu Yun tersenyum dan berkata, bidak caturku telah dipersiapkan begitu lama, dan sekarang, beberapa orang lebih peduli dengan hidupku sendiri daripada aku. Lebih baik biarkan senior Ye Guxue dan Ye Wenjun ikut bersamamu. Bi Qingyu bersikeras. Setelah memikirkannya, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ayo pergi. Mu Yun bukan tuoda. Jika orang-orang ini benar-benar memiliki niat buruk, maka mustahil bagi mereka untuk memasuki Gunung Yunlan. Hal lainnya adalah Kaisar Dewa Lin Tianyuan dan Tuan Sikong adalah teman dekat, dan diharapkan klan Lin tidak akan mempermalukannya. Pada akhirnya, Mu Yun meninggalkan Gunung Yunlan bersama Lin Lu dan yang lainnya, menuju dunia Tianyuan. Saat Anda berjalan keluar dari gerbang gunung, Mu Yun menatap ke langit, dan retakan besar menjadi semakin jelas. Apa pendapat klan Lin mengenai hal ini? Mu Yun bertanya. Lin Yan tidak memahami hal ini. Lin Lu di samping tersenyum dan berkata, masa prasejarah telah berakhir, era baru akan datang, dunia Qiankun telah menjadi dunia baru sekarang, semuanya berbeda. Keretakan ini sudah ada sejak lama, tetapi sekarang telah terjadi, diwujudkan, mungkin itu hal yang berbeda. Adapun bagaimana langit dan bumi terbentuk, mungkin buatan manusia, atau mungkin kekuatan surga. Kekuatan surga. Dalam perjalanan, Lin Lu dan yang lainnya mengobrol dengan antusias dengan Mu Yun. Faktanya, Mu Yun dengan jelas merasakan antusiasme orang-orang ini terhadapnya. Dan antusiasme seperti ini membuat Mu Yun terasa cukup unik. Karena dia juga merasakan kedekatan dengan orang-orang tersebut. Perasaan kedekatan ini tidak bisa dijelaskan atau dijelaskan. Setelah melewati tikungan dan belokan, kami sampai di dunia Tianyuan. Lin Lu berkata, sekarang Xiao Yuner dan Mu Yudan, ibu dan anak, sedang berlatih di klan Lin kami. Sejak mereka tiba di dunia Tianyuan, kami telah memperhatikan mereka dengan cermat. Tentu saja, kami tidak ikut campur juga banyak dengan praktiknya masing-masing. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu mereka. Tuan mudamu sangat merindukan mereka, jadi dia pergi menemui mereka terlebih dahulu. Kebetulan pemimpin klan tidak ada di klan saat ini. Telapak tangan Mu Yun sedikit gemetar dan dia mengangguk. Jadi, setelah sekelompok orang tiba di dunia Tianyuan, mereka melintasi kehampaan dan menuju ke markas besar klan Lin. Klan Lin yang besar terletak di tanah pegunungan dan hutan. Dan negeri pegunungan dan hutan ini terbentang ribuan mil, dan pemandangan pegunungan dan sungai menarik perhatian Anda, menyatu dengan berbagai istana, pavilion, dan menara. Aspek ini mirip dengan klan Gu kuno yang dilihat Mu Yun di matanya. Semuanya cukup megah, dan bergejolak. Lin Lu dan yang lainnya adalah orang pertama yang pergi. Lin Yan membawa Mu Yun dan berbaris melewati tanah klan Lin kuno.
Melihat sekeliling, segala sesuatu di dalam Lin Clan yang besar ini luar biasa, dan semua yang mereka gunakan menunjukkan keunggulan mereka. Berputar-putar, sebelum datang ke sebuah lembah, Lin Yan berhenti dan berkata sambil tersenyum, mereka ada di sini. Tuan mudamu dapat bertanya kepada istrimu apakah kami menjadikan mereka sebagai tahanan rumah di klan Lin kami. Jika iya, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, datanglah padaku. Bagus. Lin Yan lalu berbalik dan pergi. Mu Yun berjalan menuju lembah dengan beberapa langkah. Di lembah besar, ada loteng yang dibangun satu demi satu menghadap pegunungan. Ada danau di lembah, dan jalan papan yang membentang ke segala arah dibangun di atas danau. Di pendopo di tepi danau, sesosok tubuh sedang duduk bersila, setenang anak kecil, tak bergerak. Mu Yun berdiri di tepi danau dan melihat sosok itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa tenang. Sosok di danau itu tampak sedang bermeditasi, dan aura di sekelilingnya terlihat samar-samar. Di dalam danau, ada aura langit dan bumi yang melekat di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ada dua tubuh ilusi melingkari tubuhnya, yang juga sedang bermeditasi. Satu tubuh, dua jiwa. Mu Yun diam-diam memata-matai hatinya. Xiao Yuner memiliki satu tubuh dan dua jiwa, dan kecepatan kultivasi dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Satu orang bisa berlatih lebih baik dari 2 orang. Ini saja sudah melegenda. Satu orang sedang berlatih di pavilion, dan orang lainnya berdiri dengan tenang di tepi danau. Dengan cara ini, saat matahari terbenam di barat, ketika sinar matahari terakhir akan menghilang, wanita di pavilion itu meregangkan tubuh dengan malas, berdiri perlahan, dan berbalik. Dia memiliki sosok ramping, mengenakan gaun biru muda dengan sulaman teratai hijau titik-titik putih di roknya. Dia menggunakan ikat pinggang brokat putih untuk mengikat pinggang rampingnya yang tak terkendali. Satu kepala sutra hijau diikat menjadi sanggul angan, dan jepit rambut giok putih bunga plum disisipkan secara diagonal. Meski sederhana, namun terlihat segar dan elegan. Wajahnya seperti kembang sepatu yang muncul dari air jernih, dan wajahnya yang seputih kristal membawa rasa nyaman dan malas. Lebih muda, teriak Mu Yun pelan. Sosok di pavilion sedikit gemetar. Kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup langsung ke pelukan Mu Yun, dan aroma samar bercampur dengan aroma tubuh membuat Mu Yun mabuk. Bagaimana kamu bisa datang? Keduanya berpelukan erat untuk waktu yang lama. Xiao Yuner menatap Mu Yun, dengan kelembutan di matanya. Kamu seharusnya datang sejak lama. Setelah kembali ke alam Yunlan, orang tuaku memojokkanku selama hampir 20.000 tahun. Lalu aku pergi ke alam Dewa Lima Roh dan tinggal selama 100 tahun. Aku baru saja datang sekarang. Petik 2. Mu Yun mengusap rambut Xiao Yuner dengan jarinya dan tidak bisa menahan senyum. Kamu masih sama seperti bertahun-tahun yang lalu, kamu tidak berubah sama sekali. Xiao Yuner memegang pipi Mu Yun dengan kedua tangannya, mau tidak mau mendekat dan melihat lebih dekat, dan berkata sambil tersenyum, kamu telah berubah, kamu menjadi jauh lebih tampan. Bibir kedua orang itu bertemu, dan suasana dengan cepat menyatu menjadi satu, dan mereka tidak dapat menahan diri. Setelah cerita tentang aku dan kamu, bulan berada tinggi di langit, dan di kamar tidur loteng, mereka berdua bersandar satu sama lain. Mu Yun membelai punggung Xiao Yuner yang seperti salju, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kami mengucapkan selamat tinggal saat itu. Kalian berdua memiliki pengalaman sendiri. Bagaimana Anda bisa datang ke dunia Tianyuan? Mendengar ini, Xiao Yuner tidak bisa menahan senyum dan berkata, Nenek Susiwanlah yang memintaku untuk datang ke dunia Tianyuan. Zimo dan aku masing-masing memiliki jalan masing-masing, yang berbeda. Saat ini, Xiao Yuner berbicara tentang pengalamannya di dunia Tianyuan selama bertahun-tahun, dan bantuan selanjutnya yang diberikan oleh klan Lin kepada ibu dan anak perempuan mereka. Setelah mendengar ini, Mu Yun yakin bahwa klan Lin tidak memiliki niat buruk. Setidaknya sekarang terlihat sangat baik. Keduanya berbicara satu sama lain, dan tentu saja terjadi percakapan tanpa akhir dan wahyu tanpa akhir dalam satu malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun mendengar suara dari waktu ke waktu dalam keadaan linglung. Ayah! Teriakan itu bergema di lembah. Mu Yun duduk dengan kaget dan berkata dengan wajah terkejut, Daner, itu Daner. Bangun! Bangun, lihat saja di samping tempat tidur dan tidak melihat sosok Xiao Yuner dimanapun. Pintunya terbuka. Xiao Yuner melangkah maju dan berkata sambil tersenyum,
melihat betapa cemasnya kamu, putrimu sudah besar sekarang. Mu Yutan adalah anak kedua di antara anak-anaknya, kedua setelah kakak tertuanya. Saat saya melihat Mu Yuyan sebelumnya, dia juga sangat anggun dan anggun. Menurutku Mu Yudan juga berbeda. Mu Yun buru-buru berpakaian. Ayah ada di sini, kan? Sebuah suara pelan terdengar di luar ruangan. Kemudian, seorang wanita langsing dengan gaun hijau, yang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, melangkah mendekat. Sosok wanita itu ramping dan langsing, dan alisnya agak mirip dengan Mu Yun, tetapi sebagian besar wajahnya lebih mirip dengan Xiao Yuner. Pada pandangan pertama, dia tidak terlihat murni dan menawan seperti Mu Yuyan, tapi murni. Elegan dan lincah. Tidak perlu pilih-pilih tentang penampilannya, Mu Yun selalu sangat percaya diri tentang hal ini. Lagi pula, kesembilan istriku semuanya sangat cantik, dan aku sangat tampan. Tidak peduli seberapa miripnya anak-anak saya dengan saya, baik laki-laki atau perempuan, mereka semua akan cantik dan tampan. Ayah, Mu Yudan berdiri di depan pintu, tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bergegas menuju Mu Yun dan berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar kamu. Mu Yun memeluk putrinya dengan lembut dan tidak bisa menahan senyum, dia telah tumbuh menjadi gadis besar. Terdengar isak tangis pelan, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, gadis besar, kenapa kamu menangis? Kupikir kamu sudah mati, Mu Yudan. Menangis semakin keras, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Menepuk punggung putrinya dengan lembut, Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana ayah bisa mati? Orang yang bisa membunuh ayah belum lahir. Setelah membujuk putrinya beberapa saat, Mu Yun akhirnya memandang putrinya dengan hati-hati. Sepertinya usiamu hampir sama dengan kakak laki-laki tertua dan ketiga. Ya, sepertinya selama bertahun-tahun, kekuatan ayahku meningkat, dan kamu tumbuh tanpa batasan. Mu Yun sangat senang. Bagaimanapun, putriku telah tumbuh dewasa, dan itu merupakan sesuatu yang membahagiakan. Pamanmu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari samping. Mu, paman, senyuman di wajah Mu Yun tiba-tiba menghilang. Pada suatu saat, seorang pemuda berkemeja hijau, yang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, berdiri di depan pintu kamar. Pemuda itu memiliki sosok yang langsing dan sosok yang proporsional. Wajahnya juga sangat luar biasa, dan sepasang mata merah jambu dan poeniksnya sangat menarik perhatian. Dilihat dari penampilannya, dia juga pria yang tampan, dan dia memiliki temperamen yang lembut dan anggun. Kamu memanggilku apa? Mu Yun melirik pemuda berbaju hijau dan mengangkat alisnya. Paman, sepertinya saya baru berusia 24 atau 5 tahun. Apakah sekarang giliranmu memanggilku paman? Ah, pemuda itu tertegun sejenak dan berkata dengan sedikit canggung, Mu. Tidak. Mendengar pemuda itu ingin mengubah perkataannya, Mu Yudan segera berdiri, menutup mulut pemuda itu dan berkata, berhenti berteriak, panggil saja pamanmu. Melihat tangan indah Mu Yudan menutupi mulut pemuda itu tanpa mempedulikan pria dan wanita, ekspresi wajah Mu Yun tiba-tiba menjadi semakin tertekan. Jadi, segera setelah itu, Mu Yun, Xiao Yuner, Mu Yudan, dan pemuda berbaju hijau sedang duduk mengelilingi meja, sedang sarapan. Ayah, tolong makan lebih banyak. Mu Yudan terus menambahkan hidangan ke Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, ini semua adalah makanan lezat yang dibuat dari bahan-bahan luar biasa dari klan Lin. Bahkan mereka yang berada di alam ilahi Wutian dan alam ilahi tanpa hukum dapat memakannya, itu akan luar biasa. Petik 2. Mu Yun mengeluarkan senyuman yang lebih menyakitkan daripada menangis. Xiao Yuner berada di samping, hanya menutup mulutnya dan tersenyum lembut. Nak, siapa namamu? Mu Yun bertanya langsung. Dengan suara desir, pemuda itu langsung berdiri dan berkata dengan canggung, aku. Lihat seperti apa rupamu. Bolehkah aku memakanmu atau apa? Mu Yun meletakkan sumpitnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Ayah, kamu membuatnya takut. Kata Mu Yudan tidak puas. Ah, sambil mencibir, Mu Yun mengambil sumpitnya lagi dan menelan roti kukus yang sebening kristal dengan aroma yang harum. Pamanmu, namaku Lin Yun Xuan. Nama keluargamu Lin. Mu Yun mengangkat alisnya. Ya. Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa, saya dibesarkan di suku Lin sejak saya masih kecil. Masih tumbuh, menurutmu kamu adalah pohon. Mu Yun berkata dengan marah. Pada saat ini, suara tersenyum terdengar di luar rumah. Tuan mudamu, apa pendapat Anda tentang klan Lin kami?
Saat suara tawa terdengar, bayangan indah datang, membawa aroma wangi yang samar. Mu Yun berbalik dan melihat mata wanita itu seperti air, tetapi dengan sentuhan dingin, seolah dia bisa melihat semuanya. Jari-jarinya ramping, kulitnya seperti agar-agar, berwarna putih dengan warna merah jambu di dalamnya. Ada senyuman tipis di wajahnya, seperti peri yang tidak bisa memakan kembang api dunia, senyuman di sudut mulutnya sangat halus dan indah seperti kembang api. Wanita seperti ini memiliki penampilan sempurna dan temperamen yang tak tertandingi. Mu Yun percaya bahwa mereka yang dapat dibandingkan dengan istrinya adalah ibunya, Ye Liuli, dan beberapa makhluk itu. Sama halnya sekarang ketika saya melihat orang ini. Temperamennya yang sempurna dan sosoknya yang sempurna membuatnya terlihat sempurna dimanapun dia memandang. Sister Ruohan, cepat duduk dan mari kita makan bersama. Mu Yudan memanggilnya dengan penuh kasih sayang kali ini. Kakak Ruohan, wajah Mu Yun penuh tanda tanya besar. Wanita sisiran duduk, lalu memandang pria muda yang berdiri di samping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yun Xuan, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Kakak, aku, ini. Kakak, tanda tanya beterbangan di seluruh wajah Mu Yun. Putrinya menyebut wanita ini saudara perempuan Ruohan, dan tidak mengherankan jika ini adalah Lin Ruohan, putri jurumudi klan Lin kuno saat ini, Kaisar Dewa Tianyuan dan Kaisar Dewa Tianyu. Dan Lin Yunxuan menelepon saudara perempuannya. Lin Yunxuan ini adalah adik Lin Ruohan. Kamu, Lin Ruohan tersenyum dan berkata, apa? Ini pertama kalinya kamu bertemu calon ayah mertuamu. Kenapa kamu begitu gugup? Lin Ruohan berkata, menoleh untuk melihat Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa tuan mudamu memiliki temperamen yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya. Calon ayah mertua, Mu Yun segera tertawa dan berkata, kepala klan Lin bercanda. Ayah, Mu Yudan memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, ibu setuju. Mendengar kata-kata putrinya, Mu Yun merasa seperti ditusuk di dada lagi. Pisau sebelumnya dimasukkan oleh Mu Yuyan. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu anak-anak saya. Saat bertemu kembali, kedua putri sulung itu sebenarnya sudah memiliki kekasih. Dibandingkan dengan Lin Yunxuan, Mu Yun sekarang benar-benar merasa bahwa Mu Yuyan dan Mo Nansheng akan cocok bersama. Lagi pula, Mo Nansheng tahu segalanya. Lin Ruohan memandang Mu Yun sambil tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan mudamu, apakah menurutmu saudara laki-lakiku jauh lebih tua dari putrimu? Apakah itu tidak pantas? Ya, Mu Yun buru-buru berkata, karena Lin Yunxuan adalah saudaramu, dia setidaknya lahir pada masa prasejarah. Putriku masih muda, aku tidak muda lagi, gumam Mu Yudan.